Nah, Bapak Ibu harus paham materi pelajaran itu dapat dibedakan. Ada materi bersifat pengetahuan kognitif, materi bersikap afektif, dan juga keterampilan. Kalau materi yang bersifat kognitif ini bisa dilihat dari dimensi pengetahuannya ada 4, ada pengetahuan fakta atau faktual ya, pengetahuan konsep, ada pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Untuk yang pengetahuan bersifat afektif ini harus juga disisipkan dalam penyajian materi seperti penerimaan nilai-nilai yang harus dikembangkan ya, nilai-nilai kejujuran, kerjasama ini harus disampaikan, harus muncul dalam proses pembelajaran, termasuk ada materi yang bersifat keterampilan, ada keterampilan intelektual, ada keterampilan fisik. Ini Bapak Ibu harus paham dulu jenis materinya sehingga nanti akan dipilih ya penyajian materi itu dengan menggunakan teknik metode apa kayak gitu. Karena pada dasarnya seorang guru yang akan masuk mengajar di kelas itu ibarat seseorang yang akan masuk hutan ya. Ketika kebutuhan seseorang itu masuk hutan itu untuk apa? Seumpamanya dia butuh mau mengambil buah atau mengambil pohon, menebang pohon atau menebang ranting, tentu alat-alatnya sudah dibawa, sudah disiapkan ya. Dia masuk hutan sudah membawa pisau, membawa kapak, membawa gergaji. Ketika ingin menebang pohon, dia gunakan kapak atau gergajinya. Jadi intinya ketika Bapak Ibu ingin menyampaikan materi pun harus dipilih metode teknik pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, ini berikut kami sajikan contoh nggih Bapak Ibu pilihan metode atau model pembelajaran yang disesuaikan dengan pilihan bentuk materi yang akan diajarkan pada peserta didik. Contoh pertama, metode presentasi dan eksplanasi. Ini tujuannya adalah untuk membantu siswa mengembangkan struktur pengetahuan baru, pengetahuan faktual dan konseptual, dan mengembangkan kebiasaan mendengar serta berpikir siswa. Jadi kalau dilihat dari jenis pengetahuan yang ada, kalau Bapak Ibu mau mencapai ini maka gunakan metode presentasi dan penjelasan eksplanasi. Termasuk ada materi yang bersifat afektifnya atau materi yang bersifat keterampilannya, yakni kebiasaan mendengar. Ini kan materi keterampilan ya, kebiasaan mendengar serta berpikir siswa. Nah, dalam langkah-langkah metode presentasi dan eksplanasi ini juga harus Bapak Ibu pahami teknik yang terbaik seperti apa. Jangan asal model presentasi yang tidak baik itu ya. Termasuk Bapak Ibu bisa pilih nih ada metode direct instruction ya. Ini tujuannya adalah untuk menguasai keterampilan akademik dan sosial dasar dan untuk memperoleh pengetahuan faktual yang terstruktur ya, yang prosedural. Nah, ini jelas ya dilihat dari bentuk pengetahuannya. Untuk memperoleh pengetahuan yang bersifat prosedural ya, termasuk keterampilan akademik dan sosial, ini gunakan metode direct instruction atau metode petunjuk langsung ya. Jadi bisa kita sebut ini ya metode praktek lah. Jadi kalau ngajarin materi-materi sholat ya yang prosedural itu berarti langkah-langkah tata cara sholat, maka tidak cukup untuk dijelaskan saja, tidak cukup untuk dieksplanasikan saja, tapi harus dipraktekkan, harus diberi instruksi secara langsung, praktek langsung, termasuk materi-materi keagamaan yang bersifat prosedural ya, tata cara pengurusan jenazah dan lain-lain. Bapak Ibu bisa pilih nih ada metode pembelajaran metakognitif. Ini kalau metode pembelajaran metakognitif ini kaitan dengan pilihan mengajak peserta didik untuk mengembangkan berpikir, baik itu dari tingkat rendah ya, tingkat dasar sampai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini arahnya untuk mengajarkan peserta didik memiliki keterampilan berpikir, disposisi berpikir. Ya, arah dari pengetahuan metakognitif itu nanti peserta didik bisa berpikir kritis, kreatif, dan juga inovatif ya nanti ya. Nah,
Ini arahnya ke sana Bapak Ibu. Untuk model pembelajaran berbasis konsep dan inquiry, ini kalau dilihat dari bentuk pengetahuannya masih bersifat pengetahuan konsep ya. Tapi ini sifatnya adalah pengetahuan konsep yang diharapkan bisa bertahan lama. Termasuk untuk materi yang bersifat keterampilannya adalah materi keterampilan berpikir ilmiah dan metakognitif. Ini ya, jadi pilihannya. Ada lagi model pembelajaran berbasis kasus dan inquiry, atau di sini ada inquiry jurisprudensi. Ini sebetulnya cocok untuk diberikan kepada peserta didik untuk mengajarkan bagaimana cara mengklarifikasi masalah, mengembangkan posisi, dan menyelesaikan pertanyaan kasus dan kebijakan yang kompleks dan kontroversial. Nah, ini mungkin untuk tugas-tugas PBL, PGBL yang bersifat masalah yang kontroversial, yang disajikan itu kemudian ada pertentangan, seumpamanya ada kasus kaitan dengan peserta didik yang memakai hijab ya, apakah itu diperbolehkan secara agama atau tidak. Nah, ini yang harus dipertentangkan, apa peserta didik bisa diajak dalam proses pembelajaran berbasis kasus atau inquiry jurisprudensi ya. Kalau memakai hijab itu adalah suatu hak asasi, maka ini bisa dipertentangkan untuk ketertiban umum ya. Dipertentangkan semuanya kalau kasus pembangunan tol ya, warga harus menjual tanahnya kepada negara atau mempertahankan. Nah, itu nanti juga bisa dijadikan sebagai bahan materi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis kasus dan inquiry jurisprudensi. Ilustrasi yang lain Bapak Ibu, saya contohkan seumpamanya ada pertanyaan, guru, haruskah lembaga pemerintah diizinkan untuk mendengar percakapan individu teroris ya? Peserta didik nanti bisa menjawab, ada yang menjawab jelas, kita harus menghentikan teroris yang mengancam negara kita. Ada peserta didik yang lain dengan jawaban tidak setuju. Tidak setuju, ini bertentangan dengan kebebasan pribadi dan privasi individu. Bagaimana kita tahu individu adalah teroris belum dinyatakan dalam pengadilan? Apa yang mencegah mereka mendengarkan Anda atau saya? Ini ilustrasi dari pembelajaran berbasis inquiry jurisprudensi. Oke. Ada model pembelajaran kooperatif. Nah, kalau kooperatif ini penekanannya adalah bagaimana agar peserta didik bisa bekerja dalam tim untuk memperoleh dan menguasai informasi baru dan untuk mempelajari keterampilan sosial dan kerja sama tim. Nah, ini ada penekanannya adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu ya bisa bekerja sama, bertanggung jawab dalam sebuah tim, menghargai tim. Nah, ini yang ingin dicapai dalam model pembelajaran kooperatif. Nah, ini Bapak Ibu, model pembelajaran berbasis masalah yang tentu ini harapan dari Panitia Nasional adalah Bapak Ibu rencana aksinya nanti diarahkan pada model pembelajaran yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah itu ada variasinya, termasuk model pembelajaran berbasis masalah yang bersifat proyek ya, model proyek pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi PGBL itu adalah juga bagian dari model pembelajaran berbasis masalah. Karena apa di sini? Nah, siswa nanti akan dibantu ya, bekerja dalam kelompok kecil, mereka berbagi tanggung jawab untuk belajar bersama, dan dalam prosesnya nanti bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa, berpikir kreatifnya, berpikir problem solvingnya, dan keterampilan untuk berkolaborasi serta manajemen proyek. Nah, ini yang diharapkan dari Panitia Nasional. Bapak Ibu, tugas PBL dan PGBL-nya adalah nanti bisa menyajikan rencana aksinya dalam bentuk rencana modul ajar atau modul project ya, project penguatan pelajar Pancasila ya, yang arahnya menggunakan model PBL dan PGBL. Kalau kurikulum
Merdeka sebetulnya ya PBL dan PJBL yang berdiferensiasi. Arahnya nanti ke sana Bapak Ibu. Nah, itu nanti akan didampingi dalam proses pengembangan lebih lanjutnya dalam lokakarya. Bapak Ibu, berikut saya sajikan contoh situasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, ini nanti bisa disesuaikan dengan tingkat pendidikannya, baik untuk tingkat SD, SMP maupun tingkat sekolah menengah atas.